warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, selamat datang di kelas New Parenting membersamai anak sesuai fitrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah karena kita diberikan nikmat ya bunda-bunda semuanya di sini, diberikan kesempatan, kesehatan insya Allah untuk bergabung dan bertemu di kelas online ini seperti itu ya. Bagi bunda-bunda yang barangkali sedang sakit, termasuk saya sendiri kurang fit gitu ya. Insya Allah semoga Allah senantiasa memberikan kita pertolongan dan semoga segera disembuhkan. Baik bunda-bunda sekalian, insya Allah malam ini kita akan mengikuti kelas atau berbincang nanti dibersamai oleh Bunda Dwi Fitria Ambarina, MPD CHCHT. Beliau akan menyampaikan atau berbagi kepada kita mengenai neoparenting atau membersamai anak sesuai fitrah. Nah ini menarik sekali ya Bunda ya, bagaimana sebetulnya nanti kita akan banyak belajar mengenai proses dalam kita membersamai anak-anak kita sesuai fitrah. Sebelum kita mulai, bunda-bunda sekalian, boleh bunda-bunda di sini untuk memperkenalkan diri di chat, nama, kemudian asal. Biasanya kalau kelas-kelas Mindful Mom, Heal Yourself, biasanya itu bunda-bunda datang dari seluruh wilayah Indonesia ya, biasanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, sembari bunda-bunda nanti memperkenalkan diri, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bunda Dwi Fitria Ambarina. Beliau seorang konselor pendidikan, kemudian juga seorang instruktur nasional bidang visioner dan neoparenting practitioner juga, dan seorang praktisi konseling keluarga, juga terapis ABK, dan Masya Allah juga seorang praktisi traumatic healing, fasilitator Badan Narkotika Nasional, Khadimah Yayasan Ar-Rasyid, dan entrepreneur. Insya Allah ini Bunda Ambar sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Namun sebelum kita mulai dan kita panggil Bunda Ambar, ada info menarik nih Bunda-Bunda. Setelah kelas malam ini yang sebetulnya nggak bisa panjang gitu ya, karena kita hanya terbatas 1,5 jam barangkali malam ini. Namun insya Allah juga ada kelas lanjutan nih. Bunda Ambar juga yang akan membawakan di hari Minggu nanti 22 Mei 2022 yang akan istilahnya menjelaskan tentang Mindful Mom. Nah ini biasanya kelas yang selalu bestseller yang mau diikuti dan durasinya setengah hari. Untuk infonya nanti akan kita lanjutkan. Kita akan panggil Bunda Ambar terlebih dahulu. Sebelumnya ini sudah banyak sekali. Halo bunda-bunda sekalian, terima kasih yang sudah memperkenalkan diri di chat. Semoga sehat-sehat semua. Assalamualaikum Bunda Ambar. Waalaikumsalam Bunda Pofi. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bun sudah hadir malam hari ini. Alhamdulillah ini 286 orang. Masya Allah. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu malam hari ini meskipun via online ya Bun ya. Izin Bun dipersilahkan untuk memulai materi. Baik, terima kasih Bunda Pofi atas kesempatannya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya malam ini kita bisa bersilaturahmi ya, meskipun masih lewat tatap maya. Insya Allah segera kita bisa silaturahminya secara langsung ya. Baik bunda-bunda semua nih, sebelum kita mulai kayaknya kita belum berdoa dulu ya Bunda Pofi ya. Nanti kita mulai dengan doa dulu aja ya Bunda ya. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mulai mohon izin sebelumnya kita sama-sama me time dulu. Kita bermunajat sama Allah. Kita hadirkan hati kita, kita tautkan hati kita. Semoga apa-apa yang akan kita laksanakan malam hari ini nantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita luruskan niat lagi hadir di sini tiada lain tiada bukan hanya untuk Allah. Yang masih ada niat-niat lain di sini termasuk saya, semoga Allah luruskan lagi niatnya, semoga Allah jaga hati kita, semoga Allah temenin prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah, sesungguhnya puji hanya milik Engkau ya Allah, yang kita memujinya, kita memohon pertolongannya dan pengampunan darinya. Kita memohon dari segala kejelekan-kejelekan jiwa kami, dari keburukan amal-amal kami ya Allah. Kami bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang hak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sekutu baginya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diawali doa dengan memohon perlindungan dari kejelekan diri kita sendiri, memohon dari keburukan-keburukan amal-amal kita sendiri. Seringkali perbuatan kita memang banyak sekali buruknya, banyak sekali jeleknya, terutama pada putra-putri kita gitu ya. Seharusnya mereka itu yang kita jaga dengan baik, malah kita kotori, kita nodai dengan kejelekan-kejelekan diri kita, sifat-sifat buruk diri kita. Astagfirullahaladzim. Kita berlindung dari itu semua. Semoga Allah jagain, Allah temenin proses kita membersamai putra-putri kita dengan baik, dengan sebaik-baiknya pertolongan Allah. Amin, amin ya Allah beralamin. Baik sahabat-sahabat, insya Allah kita akan belajar sama-sama, belajar bareng-bareng di sini tentang neuroparenting mungkin ya. Mungkin dari beberapa sahabat-sahabat semua sudah ada yang paham tentang neuroparenting, ada yang sudah terbiasa mungkin ya, atau mungkin ada juga yang baru dengar gitu, benda apa itu neuroparenting ya, apakah itu sejenis umbi-umbian atau apa ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng di sini ya. Saya coba izin share screen dulu ya Bunda Povi ya. Iya. Sudah keluar belum ininya PowerPoint ya? Sudah keluar belum Bunda ininya PowerPoint-nya? Sudah Bun. Oh sudah ya, alhamdulillah. Baik, kalau sudah, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mulai. Suara saya terdengar jelas? Jelas Bun, alhamdulillah. Jelas ya. Yang mungkin kurang terdengar jelas boleh pakai headset mungkin ya, biar lebih jelas lagi. Oke, insya Allah di sini kita akan bahas tentang neuroparenting bersama buah hati sesuai fitrah. Oke ya. Nah, kalau sesuai fitrah berarti kan sesuai yang sudah Allah kasih, yang sudah Allah settingan pabriknya gitu dari awalnya gitu ya. Nah, tentang neuroparenting ini apa sih? Gitu ya. Coba kita lihat satu-satu di sini. Itu gabungan dari dua kata ya, Bunda. Itu ada neuro dan parent. Neuro itu saraf ya, saraf. Jadi pusat saraf kita itu adanya di otak. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan parenting gitu ya? Nanti kita akan bahas lagi. Dan ini parent itu jelas kita sebagai orang tua ya. Jadi maksudnya neuroparenting itu bagaimana proses pengasuhan itu jika ditinjau dari sifat alami cara kerja otak manusia. Mungkin kurang lebih seperti itu pembahasannya ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau tanya di sini untuk ayah bunda ya. Boleh dijawab di kolom chat. Menurut bunda-bunda, ayah bunda di sini, kira-kira parenting itu untuk apa? Boleh dibantu di kolom chat. Parenting itu untuk apa? Buat apa sih kita perlu tahu tentang parenting? Apalagi sekarang katanya ada yang namanya neuroparenting. Yang parenting berdasarkan cara alami kerja otak manusia. Mendidik diri kita sendiri untuk mendidik anak, katanya ya. Lalu apalagi untuk mendidik anak yang baik. Untuk mendidik biar bisa membersamai anak. Oke, ada lagi jawabannya? Parenting itu untuk apa? Atau untuk orang tua, untuk menambah pengetahuan menjadi ibu yang baik. Oke, masih ada lagi jawabannya parenting untuk apa?
Jadi sebelum kita mengkaji lebih jauh parenting itu untuk apa, kita mesti menyamakan dulu persepsi gitu ya, parenting itu untuk apa dan untuk siapa. Ya. Oke, mendidik agar menjadi anak soleh. Amin. Agar bisa mengelola emosi sebagai orang tua, untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Untuk memfasilitasi anak agar berkembang sesuai fitrahnya, pendidikan keluarga. Masya Allah. Ya, dari beberapa jawaban yang saya lihat di kolom chat gitu ya, masih ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa parenting itu untuk memperbaiki kondisi anak. Apakah iya seperti itu? Betul nggak? Parenting itu untuk mengubah kondisi anak yang asalnya mungkin kita sebut nakal gitu ya, menjadi anak yang baik, yang nurut, yang manut gitu. Apakah seperti itu? Ya, karena di jawaban itu barusan masih parenting itu katanya untuk mendidik anak, untuk mengubah anak gitu ya. Ya, untuk mengubah orang tua, menumbuhkan rasa percaya diri, mengubah orang tua. Oke. Karena ini namanya parenting, kita sepakati bahwa ini adalah untuk orang tua, untuk kita, untuk parent, ya, bukan untuk children. Jadi, segala sesuatu yang akan kita bahas di sini adalah tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Bukan tentang anak kita, bukan tentang pasangan kita, bukan tetangga kita, bukan juga orang tua kita. Jadi di sini kita bahas tentang diri kita sendiri. Ya, jadi kita sepakati bahwa parenting ini adalah kita yang akan belajar sebagai orang tua. Jadi jauhkan dulu ekspektasi dengan belajar ilmu parenting ini akan mengubah anak jadi dari A ke B, gitu ya. Jadi parenting itu memang bukan untuk mengubah orang lain, bukan untuk mengubah anak kita, gitu ya. Nah, di sini kita sebagai orang tua merupakan madrasah pertama dan utama. Jadi kita orang tua memang tempat belajar yang paling utama, yang pertama dan yang utama. Anak itu sejatinya belajar paling banyak itu bersama kita, dan kita juga banyak belajar dari mereka, gitu ya. Untuk menjadi tukang masak aja gitu ya, chef, itu ada sekolahnya. Untuk jadi pemain sepak bola ada sekolahnya. Untuk jadi pemain bola yang handal ada sekolahnya. Sekarang buat jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Masa kita mau main tendang aja, mau main bola aja ada goals-nya. Masa kita ngedidik anak nggak punya goals-nya? Asal bawa aja gitu ya, asal jebret aja gitu, nggak ada goals-nya. Nah itu kan berarti kita belum siap menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Kita perlu setting goal-nya dari awal. Ya, jadi mindset yang perlu kita samakan ini ya. Nah, berbicara tentang neuron atau saraf manusia, itu Allah sudah ciptakan sedemikian rupa dan pusatnya itu ada di otak manusia. Jadi hari ini kita akan banyak belajar tentang diri kita saja. Karena memang parenting ini adalah tentang diri kita, bukan orang lain. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi hari ini niat kita karena untuk Allah, caranya adalah salah satunya dengan mempelajari apa yang ada dalam diri kita. Gitu ya, yang akan kita lihat sini tentang otak manusia. Keajaiban apa aja sih, kehebatan apa aja sih yang ada di otak manusia yang udah Allah kasih. Nah, ternyata di otak kita itu ada 100 miliar neuron, saraf. Dan setiap satu sarafnya itu setara dengan satu komputer tercanggih di zamannya. Jadi setiap kita nih punya 100 miliar neuron, banyak banget. Dan satu sarafnya sebanding dengan komputer tercanggih di zamannya, bayangkan. Jadi kita dengan anak kita itu kecanggihan sel otaknya itu berbeda. Lebih canggih anak-anak kita. Karena mereka dilahirkan di generasi yang memang komputernya juga lebih canggih. Gitu ya. Begitupun dengan orang tua kita yang sebelumnya. Kita lebih canggih dari orang tua kita. Kalau misalnya zaman dulu itu komputer rusak atau TV rusak, gambar jelek, dipukul dikit itu langsung bagus lagi. Kalau zaman sekarang kan enggak, komputer gadget zaman sekarang. Kalau dipukul, dia bukannya bagus, rapuh, gampang rusak. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Begitupun dengan kecanggihan cara berpikirnya itu berbeda. Nah, selanjutnya otak kita ini terdiri dari 75% air. Nah, kalau otak kita kekurangan air, itu akan mengalami penurunan fungsi. Makanya kalau ada iklan gitu ya, ada yang nggak fokus itu minta air minum mineral gitu ya. Nah, itu karena memang otak kita itu terdiri dari 75% cairan.
Nah, ini fakta yang lainnya adalah otak pria 10% lebih besar dibanding wanita. Ya, jadi ibu-ibu jangan ngerasa kalah sama pria ya, karena sudah Allah kasih seperti ini gitu ya. Makanya juga ada kaitannya nanti dengan jumlah akikah, kambing akikah, kenapa laki-laki harus 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ini nanti kalau dikaitkan dengan akikah itu juga ada pembahasan tersendiri lagi. Karena berbeda juga emosi laki-laki dan emosi perempuan itu berbeda. Nah, otak manusia berhenti tumbuh di usia 18 tahun nih. Jadi ayah bunda yang masih punya putra-putri di bawah 18 tahun itu kesempatan emas. Otaknya masih berkembang dengan baik. Dikasih nutrisi baik, nutrisi fisik juga nutrisi psikisnya yang baik. Jadi yang masih punya anak-anak di bawah 18 tahun, kita masih punya kesempatan banget buat menumbuhkan otaknya dengan baik. Nah, keajaiban otak. Ya, kita akan semakin mengenal ke dalam diri kita saja ya, agar kita semakin takjub betapa Allah sudah luar biasa menciptakan sistem di tubuh kita yang kecil ini gitu ya. Nah, seluruh tubuh dikoordinasikan oleh otak. Misalnya ada anak kecil ngelihat genangan air, dia pasti pengen tuh loncat-loncat di atas genangan air habis hujan ciprat-ciprat gitu kan. Kita malah yang suka, aduh becek deh, kotor kena baju, apalagi bajunya putih gitu ya. Langsung pengen gimana rasanya. Tapi kan itu otak tuh mau nyuruh buat anak kita, ayo datangi genangan air itu, kita loncat-loncat di situ seru. Ya, itu diatur semuanya, tangannya, kakinya, loncat-loncatnya diatur sama otak. Tangan saya ngangkat seperti ini diatur oleh otak, dikoordinasikan oleh otak. Jadi seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah diatur oleh otak. Ada bosnya di otak kita. Ya. Dan mata kita ternyata dapat membedakan 10 juta warna, Masya Allah. Ternyata ya otak kita kalau dimaksimalkan itu bisa membedakan 10 juta warna. Apalagi kalau bapak-bapak ya, disuruh sama istrinya, ayah tolong ambilin dong kerudung Bunda warna coklat Milo sama yang Choco Brown, gitu ya. Bingung, Choco Milo, Choco Brown, krem, itu semua coklat aja sama di mata laki-laki itu kan, nggak bisa ngebedain warna coklat gradasi yang dari coklat tua sampai coklat yang muda gitu kan. Nah ternyata Masya Allah mata kita itu punya kehebatan seperti ini. Dan otak kita juga mengatur pompa jantung kita. Bayangkan 100.000 kali sehari sebanyak 25.000 liter. Melewati 100.000 kilometer pembuluh darah. Bayangkan 100.000 kilometer itu sepanjang apa. Luar biasa kali ya cara kerja otak kita gitu ya. Memompa jantung 100.000 kali sehari. Kerjanya luar biasa. Apakah kita merasa pernah mengatur nggak jantung kita berdetak sebanyak itu? Siapa yang ngaturin itu semua? Itu udah otomatis loh. Ada yang ngatur. Allah udah aturin semuanya, tapi seringkali kita lupa bersyukur, ya Allah, jantung kita ini nggak pernah telat sedikit pun buat berdetak. Bayangin kalau sejam aja lupa berdetak tuh jantung. Allah nggak jagain. Gimana rasanya, ya Allah. Tapi kita sering lupa ya, sama nikmat yang satu itu. Padahal Allah udah jagain semuanya. Dan satu lagi memberikan 25 ton daya tarik kekuatan otot. Nah, apabila keseluruhan otot disalurkan ke arah yang sama. Jadi otot kita ini juga bisa mengangkat beban yang luar biasa kalau dikumpulkan di satu titik. Luar biasa ya. Suaranya kecil banget enggak ya? Kalau suaranya hilang, tolong ini ya. Aman Bunda. Jelas ya. Nih, kita Halo, Masya. Nah, kita mengenal lapisan otak kita. Di sini Allah menganugerahkan kita tiga lapisan otak. Yang pertama ini otak reptil atau kita sebut batang otak ya. Disebut juga otak insting, otak untuk menjaga diri kita dari bahaya. Gitu ya. Reaksinya dari otak reptil ini hanya 2. Serang atau lawan atau lari. Ya. Kenapa Allah menciptakan otak reptil kita ini? Otak reptil itu kan kalau hewan tuh kayak ular. Nah, jadi manusia itu memang punya sifat seperti ular. Reptil itu ya. Jadi kadang memang ada manusia yang seperti ular itu memang ya bisa jadi karena Allah memang menganugerahkan kita batang otak reptil ini. Kenapa Allah menciptakan otak reptil ini? Apakah nggak ada gunanya? Apakah buat manusia jadi jahat? Buat apa sih Allah menciptakan otak reptil ini? Dan ternyata otak reptil ini berfungsi kalau ada bahaya. Kalau ada sesuatu yang darurat, semisal ketika ada tsunami di Aceh,
tsunami tiba-tiba kan kaget. Nah, itu otak reptil yang bekerja. Dan kalau otak reptil bekerja, dua lapisan otak di atasnya itu tidak akan bekerja. Ya, lapisan sistem limbik dan neokorteks ini nggak bekerja. Jadi kalau otak reptil bekerja, dua lapisan otak di atasnya tidak bekerja. Atau misalnya kita dikejar ada anjing gila. Itu otak reptil yang aktif buat menyelamatkan diri kita. Ya. Kita kalau ada anjing gila pasti otomatis lari. Atau misalnya ketika ada ibu-ibu ke pasar lalu di tengah jalan dijambret. Kalau kita berani lawan jambretnya atau lawan begalnya, kita lawan. Kalau nggak berani, kita lari kan. Itu refleksnya hanya ada dua, kita lawan atau lari. Jadi Allah itu menciptakan otak kita ini untuk menjaga kita kalau ada dalam kondisi bahaya. Tuh. Nah, yang kedua, ini yang disebut juga otak mamalia atau limbic system. Ya, di sini pusatnya emosi, marah, sedih, bahagia, dan sebagainya. Di sini letaknya. Jadi kalau ada informasi masuk dari indera kita, itu masuknya mulai dari bawah dulu, dari batang otak dulu nih. Dari bawah, kalau otak reptilnya aman, tidak aktif, baru informasi itu masuk ke sistem limbik sini. Ya kan? Tadi kan kalau otak reptilnya aktif, nggak akan bisa masuk ke atas kan? Nah, kalau caranya biar bisa masuk informasi itu, otak reptilnya harus aman, jangan sampai aktif. Baru bisa masuk ke otak emosi nih, disebut juga otak mamalia. Kenapa disebut otak mamalia? Karena hewan mamalia itu punya otak ini juga, punya emosi. Hewan mamalia itu kan seperti yang hamil melahirkan menyusui, kucing kayak gitu kan. Makanya kalau lihat kucing itu, suka lihat ya di Instagram ada yang kucing marah, kucing lagi bete, itu kan suka lucu-lucu gitu ya. Dia juga punya emosi yang sama. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk otak reptil, masuk lagi ke otak sistem limbik ini, barulah bisa menembus ke lapisan otak yang ketiga atau lapisan neokorteks, disebut juga otak primata. Karena yang punya jenis otak ini hanya sekelasnya manusia dan kera ternyata ya. Nah, ternyata kera juga punya kecerdasan yang sama dengan kita. Di sini tempatnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu letaknya di sini di neokorteks, otak kecerdasan. Ya, jadi kalau misalnya selama daring kemarin nih, kita sama 2 tahun kan, namanya putra-putri kita daring, gimana rasanya? Daring, apa yang dirasa ketika daring mendampingi putra-putri kita 2 tahun kemarin? Apakah kita mendampingi mereka dengan bahagia, dengan penuh senyuman, atau dengan penuh drama? Ya, ada yang bilang katanya daring bikin darting. Karena apa? Kita ketika belajar mendampingi mereka, itu yang diaktifkan malah otak reptilnya. Sebelum mulai anaknya rewel, ibunya udah ngebentak duluan. Kamu tuh ya disuruh belajar susah banget. Itu kan otak reptil yang aktif. Orang merasa tersudut, tertekan, merasa dalam bahaya, merasa sedang dalam ancaman. Anak itu nggak nyaman sama kita, sama teriakan kita, sama melototan mata kita. Apalagi ditunjuk-tunjuk, apalagi dicubit. Cepat belajar, kerjain PR-nya nak, jam 10 harus dikumpulin. Dicubit lah, dipukul lah. Itu yang diaktifkan otak reptil ayah bunda. Akhirnya apa? Responnya apa? Kalau otak reptil udah aktif, responnya hanya 2, lawan atau lari. Biasanya anak kita kalau udah males sama kita, dia lari. Aduh udah males nggak mau belajar, pusing lihat si bunda marah-marah terus. Karena kita salah mengaktifkan otaknya. Yang diaktifkan malah otak reptil. Nah, ketika otak reptil ini aktif, ya kalau dia lari cuma lari, tapi parahnya lagi kalau dia ngelawan, ngebangkang, ngelawan ke kita. Berani balik melototin kita. Berani menengadahkan kepala ke hadapan wajah kita. Kita kan makin kesel. Anak berani kayak gitu sama kita, kita makin emosi. Gitu aja terus siklusnya. Kita marah sama anak marah sama kita. Kita marah lagi sama anak marah sama kita, gitu terus. Akhirnya informasi nggak bisa masuk ke otak atas. Karena kesalahan siapa? Kesalahan kita. Yang diaktifkannya malah otak reptil. Nah, jadi sekarang udah paham ya kenapa anak saya tuh nggak mau nurut, bunda disuruhin itu.
Bukan nggak mau nurut, tapi otak reptil yang aktif, kita yang salah mengaktifkan. Cara penyampaiannya yang kurang baik, yang kurang tepat. Waktunya nggak pas. Atau mungkin emosi kitanya yang lagi nggak stabil, akhirnya yang diaktifkan otak reptil anak. Ya, gitu. Nah, kalau otak reptil kita udah aman, udah oke nih, nah, masuk ke sistem limbik, emosi di sini. Tadi otak reptil yang aktif, anak kan jadi marah. Sistemnya di sistem limbik sini kan. Nah, ketika anak marah, sistem limbik juga aktif. Bagaimana informasi bisa masuk ke atas? Nggak bisa, sudah ditutup. Jadi pembelajaran itu nggak ada. Yang ada hanyalah yang direkam oleh anak adalah marah-marahnya ibu, bentak-bentaknya ibu, emosinya ibu. Belajarnya nggak ada. Karena salah siapa? Salah kita. Nah, jadi kita sekarang udah paham. Ternyata agar instruksi kita bisa diterima oleh anak, itu prosesnya panjang. Dari bawah sini, masuk ke sini, baru ke sini. Disinilah yang namanya kita sebut dengan kecerdasan ilmu pengetahuan. 1+1 2 berapa? Pelajaran biologi, kimia, fisika di sini tempatnya. Termasuk juga mungkin di sini dulu bunda-bunda pernah merasakan hal nggak enak sama suami, misalnya memori yang kurang nyaman juga di sini ada. Nah, bisa masuk ke sini. Nah, jadi sekarang kita paham kalau mau ngasih instruksi ke anak biar masuk ke sini nih, biar anak kita jadi pinter, kita harus melewati 2 portal yang biar aman. Kalau 2 portal ini aman, dia akan mudah menerima instruksi kita. Apapun yang kita instruksikan, kalau 2 level ini aman, nah, insya Allah bisa masuk. Tapi kalau di otak reptilnya aja udah aktif, dia pasti nolak. Dia pasti ngebangkang, dia pasti ngelawan. Jadi jangan kita sebut anak durhaka, tidak. Dia bukan durhaka, dia hanya menjalankan fitrahnya sebagai anak yang memiliki otak reptil. Karena otak reptil Allah desain seperti itu. Kalau dia merasa tertekan dalam bahaya, dalam ancaman, kalau nggak lawan ya dia lari, fight or flight, gitu. Jadi kalau anak kita lari, menjauh dari kita, ya otak reptilnya aktif, dan itu gara-gara kita. Ya. Nah, selanjutnya, di sini di otak kita juga ada yang namanya kelenjar pituitary. Nah, hormon bahagia dan cinta. Jadi tugasnya kelenjar ini adalah mengeluarkan hormon yang bikin kita merasa bahagia, hormon kasih sayang. Jadi ketika kita sedang bahagia, sedang jatuh cinta, hormon ini keluar nih, endorfin ini keluar. Endorfin ini seperti morfin alami. Jadi sebetulnya kita tuh nggak butuh tuh yang namanya morfin kayak gitu, ya, karena Allah sudah injek kita bisa bikin bahagia diri kita sendiri. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu memang nggak perlu dicari. Kebahagiaan itu bukan dikejar. Kebahagiaan itu bukan ditunggu, bukan dinanti. Tapi Allah udah kasih hardware-nya di dalam otak kita. Ada sebuah kelenjar yang dia tugasnya ngeluarin hormon bahagia dan cinta. Kalau hormon ini keluar, kita akan merasa sehat. Kita akan jauh dari yang namanya sering migrain, sering sakit kepala gitu ya. Jadi kalau hormon ini keluar, kita tuh nggak akan ngerasain sakit kepala, nggak perlu tuh obat-obat yang namanya aspirin kayak gitu-gitu, nggak perlu. Karena apa? Allah udah kasih kebahagiaan di otak kita dan itu penghilang rasa sakit. Fungsinya sama seperti morfin. Kan morfin itu kalau di dunia kedokteran dipakai untuk meredakan rasa sakit. Gitu. Dan bayangkan Allah udah kasih gitu, ada di dalam diri kita. Kalau udah injek di diri kita. Kita tinggal aktifin aja nih hardware-nya. Gimana cara aktifinnya? Nah, nanti mungkin sedikit akan saya bahas, tapi nanti lebih banyak lagi kita akan bahas ini di kelas Mindful Mom. Ya, gimana sih cara aktivasi biar kelenjar pituitary ini senantiasa aktif bekerja sehingga kita merasakan bahagia, merasakan hati yang cukup, hati yang lapang, meskipun kelakuan anak kacau balau gitu ya. Tapi hati kita tetap lapang, tetap bahagia. Allah izinkan buat bahagia. Allah izinkan tetap tenang. Gimana caranya? Ya. Mau nggak gimana punya keadaan gitu ya. Hati yang tetap bahagia meskipun semua masalah, semua penderitaan ada di sekeliling kita.
Kita tetap bahagia meskipun kita bergelimang derita. Bergelimang derita ya. Jangan bergelimang harta, ini bergelimang derita. Bayangkan, hardware sekecil itu udah Allah injek di dalam diri kita. Sehingga apapun kejadiannya yang terjadi di diri kita, apapun kisah yang Allah takdirkan untuk diri kita, kita ngerasa bahagia. Kita dikasih penderitaan, kita malah bersyukur sama Allah. Dikasih luka, dikasih sakit hati, dikasih ujian yang berat, yang bertubi-tubi gitu ya, jatuh berkali-kali, menangis terus-terusan, tapi kita bahagia, tapi malah bersyukur sama Allah. Ini kita udah punya hardware-nya. Tinggal kita susulin nih sama software-nya. Software-nya apa? Nanti kita akan belajar lagi ya. Salah satunya dengan bersyukur, itu hormon di sini bisa keluar. Seret keluar. Kalau di sini letak di tengah, boleh dipegang di antara dua alis di depan sini. Nah, di sini letaknya kurang lebih. Makanya kalau kita lagi sakit kepala, biasanya pijit-pijit kepala gitu kan. Nah, karena alam bawah sadar kita menekan bahwa, aduh pusing nih, biar hormon bahagianya keluar. Gitu ya. Itu salah satu fungsi. Jadi kalau hormon ini sudah aktif, mau masalah kayak apapun, hati kita akan lapang, akan bahagia, malah bersyukur, ya Allah, makasih udah ngasih aku masalah, ya Allah. Makasih ya Allah, aku udah ngasih suami aku yang jahat banget kayak gini, ya Allah, makasih. Sambil nangis-nangis gitu ya. Bahagia meskipun bergelimang derita gitu ya. Jadi ini dia kuncinya. Kenapa kita ngerasa menderita? Karena kita belum tahu Allah udah kasih hardware di sini. Gitu ya. Nanti pelan-pelan kita sambil bahas. Nah ini, kalau yang tadi itu kelenjar hormon bahagia, ini kita ada satu lagi kelenjar adrenal namanya. Letaknya di atas ginjal atau sering kita sebut anak ginjal. Nah, kelenjar apa ini? Nah, saat marah adrenalin meningkat 20-30 kali lipat. Adrenalin ini keluar kalau kondisi kita dalam keadaan ketakutan, stres, marah, kecewa, kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi kalau hormon adrenalin kita keluar, itu kalau kita marah, kesel, kecewa, marah, benci, dendam, itu kelenjar adrenalin bekerja 20-30 kali lipat, bekerja lebih cepat. Kenapa Allah menciptakan kelenjar adrenalin kalau misalnya membawa dampak buruk untuk diri kita? Kira-kira kenapa? Apakah Allah sia-sia menciptakan kelenjar adrenalin? Demi Allah, tidak. Allah nggak pernah sia-sia menciptakan sesuatu di bumi ini, termasuk kelenjar adrenalin ini. Meskipun mungkin kesannya, kelenjar ini kan berbahaya buat diri kita. Kenapa Allah ciptakan? Ya, ternyata kelenjar adrenalin juga berfungsi sama ketika kita dalam bahaya tadi. Ketika dalam ketakutan, ingin menyelamatkan diri dari bahaya, ini keluar hormonnya. Yang berbahaya adalah ketika terus-menerus keluar. Ya, ketika hormon ini terus-menerus diproduksi, akhirnya bisa jadi penyakit. Karena ini kan kelenjarnya seperti lemak ya. Kalau diibaratkan aliran selang itu, selang air, itu kan darah ya. Pembuluh darah itu ibarat kayak selang. Darahnya itu akan mengalir lancar kalau si selangnya itu dalamnya bersih. Nah, si kelenjar adrenalin ini kalau berproduksi terlalu banyak, dia akan menutupi si lapisan-lapisan pinggir darahnya itu. Nah, suasana batin yang tenang, nyaman, tidak dipenuhi amarah akan menurunkan produksi adrenalin. Jadi caranya biar adrenalin kita tidak berproduksi dengan berlebihan, yaitu solusinya kondisi batin kita harus tenang, tidak dipenuhi amarah. Bahayanya apa kalau terus-terusan amarah? Nih, lihat pembuluh darah yang normal, yang atasnya, itu lapisan pinggirnya bersih, nggak ada apa-apa. Itu darahnya lancar. Yang bawah itu sebagiannya tertutup oleh si kelenjar tadi. Kalau adrenalinnya terus-terusan berproduksi sangat banyak, itu akan menutupi aliran darah di sini, menyempit. Akhirnya kenapa banyak penyakit yang ditimbulkan yang namanya psikosomatis. Karena memang hormon stres itu berproduksi kalau berlebih, itu akan mengganggu metabolisme tubuh. Makanya kenapa kalau lagi pusing, lagi banyak masalah, kita sedang ada sesuatu yang dikhawatirkan, yang dicemaskan, artinya ke sakit kepala kah,
bahkan ada yang parahnya sampai ke jantung, sampai ke koroner, stroke gitu ya. Karena memang ternyata nih, kalau adrenalin meningkat, itu juga akan meningkatkan kolesterol LDL, kolesterol jahat. Jadi penyakit kolesterol itu jangan suka nyalahin makanan. Kebanyakan makan jeroan ini pusing kolesterol, pegel-pegel. Tidak. Karena menurut data medis ternyata pola makan itu hanya berpengaruh 10-20% terhadap tubuh kita. Jadi semisal nih, kita udah menjaga pola makan dengan baik, dengan sehat, olahraga teratur, itu hanya berpengaruh maksimal 20% terhadap tubuh kita. Sisanya apa? Ya ini, bagaimana kita menjaga agar emosi kita tetap stabil, menjaga bagaimana pemikiran kita itu bisa menjaga kondisi emosi kita tetap tenang. Nah ini, karena apa? Tubuh kita bereaksi, merespon terhadap apa-apa yang kita rasakan, apa-apa yang ada di dalam pikiran kita. Nih, penyakit yang bisa ditimbulkan pembuluh darah, gangguan jantung koroner dan otak. Kok sampai ke koroner segala, sampai stroke segala segitunya? Ya iya, karena kan tadi otak itu mengatur pompa jantung. Jantung itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh. Dari yang kita makan, dimasukin jantung, jantung sebar lagi ke seluruh tubuh, masuk lagi jantung sebar lagi ke seluruh tubuh. Gitu aja terus, darahnya berputar. Kalau sering terhambat, gara-gara ini, sering terhalang oleh si lapisan hormon adrenalin tadi, makanya menyempit alirannya. Kita bayangin kalau selang ini ya, selang air. Selang air kalau lubangnya besar, tekanannya kan rendah, normal. Tapi kalau si selang air kita, pembuluh darah kita, kalau udah jadi sempit gara-gara si kelenjar tadi, itu mengakibatkan tekanan darah kita jadi tinggi. Jadi memang penyakit itu kita yang cari sebetulnya. Kita yang cari-cari sendiri. Kita sakit kepala, migrain, pokoknya segala macam itu banyak yang kita sebabkan oleh diri kita sendiri. Jadi seringkali kita nyalahin makanan, kebanyakan makan asin, kebanyakan makan ini, makan itu, enggak. Sebenarnya pengaruh makan itu hanya 20%. Sisanya pengelolaan kita di sini dan di sini. Tuh ya. Nah, selanjutnya nih. Kita akan belajar tentang proses informasi ke otak. Jadi, di dalam tubuh kita ini ada 2 yang akan menyebar ke seluruh tubuh dari otak. Yang pertama itu melalui pembuluh darah, tadi ya. Yang kedua melalui sel saraf. Kalau pembuluh darah itu kita ibaratkan seperti selang air. Nah, kalau sel saraf itu kita bayangkan seperti serabut listrik ini nih, kabel-kabel ini. Ya. Sel saraf ini pusatnya di otak. Di otak kita itu memang isinya listrik. Ya. Kalau di kabel ini dilapisi oleh lapisan plastik ini, nah sel saraf kita juga sama dilapisi lapisan lemak namanya mielin. Biar apa dilapisi? Biar nggak konslet satu sama lain. Kebayang kalau kabel ini tidak dilapisi plastik, kan konslet kan? Karena itu ada listriknya. Jadi meskipun tidak nempel, dia punya apa yang bisa nyambung gitu loh. Punya chemistry-nya zret-zret gitu ya. Kalau nggak dilapisi itu bisa konslet. Makanya perlu dilapisi ini biar tidak terjadi konsleting. Nah, cara kerjanya adalah ketika kita menangkap informasi dari luar, bisa lewat panca indera, lewat mata, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, itu masuk ke otak. Dan dari otak disebarkan lagi ke seluruh tubuh lewat 2 hal tadi, lewat pembuluh darah dan sel saraf. Kalau sel saraf itu pusatnya dari otak, dia masuk ke tulang belakang sini. Nah, masuk ke tulang belakang sini, lalu disebar lagi ke sel-sel saraf tepi ke pinggir-pinggirnya. Ya. Informasi ini menyebar, ya. Kalau informasi yang masuk itu tepat, baik, dan kita terima dengan utuh, dengan sesuai sunatullahnya, itu dia mengalir ke tulang belakang sini. Jadi ketika mata kita menangkap informasi yang kurang menyenangkan misalnya ya, lihat anak ribut, berantem terus ya.
Atau kita lihat mendengar suara anak yang lagi teriak-teriak, rasanya, lu kenapa sih punya anak teriak-teriak terus, gak bisa diem apa? Melihat anak lari-lari terus apa? Kita menerima respon itu sebagai sesuatu yang mengganggu bagi diri kita. Menganggap sesuatu yang tidak baik. Punya anak lihat lari-lari gitu. Rasanya terganggu. Itu direkam oleh otak kita, disebarkan ke tulang belakang, ke sel saraf tepi. Badan kita kalau menerima sesuatu yang tidak sunatullah, kita sebut ya. Karena kan informasi yang baik itu akan terserap dengan baik lagi. Kalau kita tidak menerima kenyataan itu dengan baik dari sel saraf otak ini ke tulang belakang, biasanya misalnya kita jadi kesel, jengkel gitu ya, merasa dongkol gitu ya. Makanya banyak yang mengalami gangguan tulang belakang ini, gitu ya. Pernah dengar nggak kalau skoliosis itu katanya dampaknya dari jengkel yang berkepanjangan, gara-gara dongkol. Masa sih gitu skoliosis gara-gara jengkel, gara-gara dongkol? Ya. Nah, ternyata ini sesuatu yang kita terima dari panca indera kita dan bukan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya Allah, kenapa sih anakku nggak mau diem, nggak kayak anak orang lain misalnya. Anak orang lain tuh kalau di tempat umum tuh dia tuh diem, adem, ayem, nurut. Tapi anakku ya Allah, kenapa sih ya Allah, kok kasih aku anak yang kayak gini? Mata kita, telinga kita itu tidak menerima yang Allah kasih. Akhirnya di otak kita merespon juga yang tidak sunatullah. Informasi yang disampaikan ke tulang belakang akhirnya tidak sesuai tempatnya. Banyak yang ngerasa sering, aduh pegel punggung, aduh apa gitu ya, belikatnya lah, pegel. Karena apa? Itu ada yang tidak sesuai dengan sunatullah. Kita menolak sesuatu yang sudah Allah kasih. Kita nggak terima bahwa anak kita tuh begini, begitu, begitu, begitu. Akhirnya apa? Karena listrik kita membawa muatan yang ditangkap oleh indera kita, yaitu yang kita sebarkan. Makanya seringkali kita ngerasa badan masih pegel, masih capek, meskipun udah dipijit gitu ya, tapi tetap masih capek, masih pegel. Bahkan kalau yang dongkolnya sudah menahun gitu ya, itulah terjadi skoliosis. Karena apa? Pergeseran informasi dari sel sarafnya ini tidak sesuai seharusnya, tidak sunatullah. Jadi informasi yang disebarkan ke seluruh tubuh pun ya tidak sunatullah juga. Padahal Allah udah takdirin punya anak seperti ini. Allah udah takdirin kita punya suami seperti ini. Seringkali kita jengkel. Seringkali kita mengkel hati, ya Allah, kenapa kok suamiku kayak gini? Nggak kayak suami tetangga itu loh yang baik, pengertian, romantis, ngertiin banget. Suamiku kok kayak gini ya Allah, misalnya. Itu kan jengkel yang diterima oleh pendengaran kita, mata kita, perabaan kita. Akhirnya di otak memproses itu. Kita nggak terima ketetapan Allah. Kita nggak bisa tidak bisa menerima bahwa ya udah Allah udah kasih kayak gitu ya mau kayak gimana. Malah nggak diterima. Akhirnya apa dampaknya? Ya ini sel saraf kita juga menyebarkannya kayak gitu. Akhirnya badan kita capek nggak jelas, sering migrain gitu kan. Karena di otak kita tuh bentrok, berontak. Sesuatu yang udah Allah kasih sesuai fitrah itu harusnya ya udah mengalir gitu aja, nggak usah banyak tapi, nggak usah banyak naninu, terima yang Allah kasih. Makasih ya Allah. Anakku tuh aktif banget, lari sana sini. Dia berarti sehat, dia berarti bahagia. Kan gitu mindsetnya. Selama ini ayah bunda mengartikan anak itu sebagai apa? Coba boleh dibantu di kolom chat. Ya, karena ayah bunda sering menganggap anak itu sebagai apa? Ya. Anak amanah dari Allah. Anak itu betulkah amanah dari Allah? Apakah betul selama ini kita udah menjaga amanah dari Allah? Apakah betul dengan mencubit itu kita menjaga amanahnya Allah? Apakah betul dengan membentak anak itu kita udah menjaga amanahnya Allah? Ya. Anak cerminan diri kita orang tuanya. Apakah iya? Ya Allah, aku sudah merasa baik ya Allah, aku sudah mencontohkan yang baik, tapi kenapa anakku enggak? Berarti enggak bercermin. Kenapa kayak gitu? Apakah ada yang salah, di mana salahnya? Jadi ketika kita mempersepsikan
yang terjadi, kenyataannya yang udah Allah kasih lewat panca indera kita, lewat mata kita, telinga kita, itu nanti sebelum diproses ke otak, kita filter dulu. Kita benar-benar saring dulu bahwa ini kenyataannya adalah kita ubah mindset kita terhadap anak. Anak itu bukan investasi, anak itu bukan bukan sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ambil keuntungan nanti ketika kita sudah meninggal, kita harapkan doanya. Berarti kan kita mengaku itu anak investasi. Memang betul itu ada bagiannya, tapi kita tidak prioritaskan itu. Itu menjadi kecewa kalau misalnya nanti ketika kita sudah meninggal, anak nggak ngedoain kita. Itu kita kecewa. Tapi kita ubah mindset bahwa anak adalah jalan surga bagi kita. Coba deh kita mulai. Arahkan lagi mindsetnya kalau anak itu jalan surga. Ketika dia lari-lari nggak mau diam, mecahin barang, jebret. Kita baru nyiapin segala sesuatu, makanan udah disiapin, dirapiin, tiba-tiba diberantakin, dihancurin. Gimana respon kita? Respon kita adalah sesuai kita bagaimana merespon sebagai siapa anak kita. Kalau merespon dia sebagai jalan surga, kita akan meresponnya dengan, alhamdulillah ya Allah, makasih. Aku punya jalan surga lewat jalan sabar. Aku punya pintu tol khusus nih buat ke surga lewat jalan sabar. Sabar apa? Sabar ngadepin anak yang udah engkau titipi seperti ini ya Allah. Anakku memang tidak seperti anak tetanggaku yang begini. Terima kasih ya Allah. Aku jadi punya jalan khusus buat ke surga lewat jalan sabar. Siapa tahu tahajud kita itu nggak ada yang kita diterima sama Allah. Siapa tahu puasa kita itu nggak ada yang Allah terima. Siapa tahu sedekah kita itu nggak ada yang Allah terima. Tapi yang Allah terima itu adalah jalan kebaikan ketika kita sabar, kita ridho. Apa yang dilakukan sama anak kita, bahwa itu adalah mudah yang Allah kasih. Bayangin kalau selama ini kita udah rasa banyak ibadah gitu ya. Merasa sudah, ya Allah aku setiap malam udah tahajud, ya Allah aku siang udah saum, ya Allah aku setiap hari sedekah, ya Allah aku setiap hari berbuat ini itu, ya Allah. Tapi apakah ada yang jamin kebaikan-kebaikan itu semua yang bisa membawa kita ke surga? Tidak ada. Jadi yang membawa kita ke surga itu bukan amal kita, bukan pahala kita, bukan juga kebaikan-kebaikan kita. Tapi yang akan membawa ke surga itu rahmat Allah. Dan kita nggak tahu nih amalan mana yang mengundang rahmat Allah. Siapa tahu rahmat Allah itu turun di saat kita bisa sabar ngadepin anak yang ya Allah udah bikin pengen kita gemes, pengen gimana rasanya, pengen meledak gitu ya. Misalnya ada anak, sikap anak bayangin deh ya. Ketika dia lagi tantrum, lagi marah besar, yang bikin kita udah lagi capek, udah lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, anak kita nggak mau ngerti tantrum. Nah, rahmat Allah itu siapa tahu turun di saat itu. Di saat kita bisa bersabar ngadepin anak yang seperti itu, kita bisa mengendalikan, bisa mengelola emosi dengan baik. Siapa tahu rahmat Allah turun di situ. Tahajud kita nggak ada artinya. Ibadah-ibadah kita nggak ada artinya. Jadi memang rahmat Allah itu Allah turunkan suka-suka Allah aja. Di mana Allah menurunkan rahmat dibuat kita. Kita nggak tahu amalan mana yang bisa mengundang rahmat Allah. Siapa tahu lewat jalan kesabaran ngadepin anak kita. Rasanya nih pengen mukul, punya anak nih pengen nampar itu mulut anakku tuh, kalau udah ngelawan tuh pengen ngeremes mulutnya. Gitu ya. Kita sebagai orang tua kan gitu ya. Apalagi anaknya udah super, sesuatu yang terjadi di badan kita itu karena perbuatan kita sendiri. Sakit badan kah, kaku, pegel, bangun tidur, sakit kepala, migrain ya. Karena apa? Karena sakit itu singkatannya, saya kalau ngarang-ngarangnya itu sakit itu salah kita. Saknya saya, kitnya kita. Jadi kalau kita sakit itu salah kita. Loh kok salah? Ya karena kita salah menerima, salah mendefinisikan bahwa itu adalah rahmat Allah, bukan masalah. Kan kita sering mengartikan bahwa masalah itu harus diselesaikan gitu ya, harus dicari jalan keluarnya. Tidak. Kalau saya bilang itu masalah itu adalah rahmat Allah yang kadang rasanya tidak kita sukai. Itu rahmat Allah. Punya anak yang nggak mau nurut, punya anak yang ngebangkang terus, punya anak yang susah diatur, itu rahmat Allah. Itu bukan masalah. Anak itu nggak perlu diubah jadi baik, tidak. Yang perlu berubah adalah kitanya. Kenyataan itu nggak bisa berubah. Anak kita kalau udah Allah takdirin kayak gitu, nggak bisa berubah. Yang bisa kita lakukan adalah cara memandang kenyataan.
kita nggak bisa mengubah kenyataan, yang bisa kita lakukan adalah cara memandang kenyataan. Itu yang bikin kita sakit. Gitu ya. Kalau sehat, itu se-nya senang, hat-nya hati. Kalau kita senang hati, insya Allah kita sehat. Jadi memang ada di hati semuanya. Kalau kita senang, bahagia dengan apa? Bahagia dengan ketetapan Allah. Udah, itu aja cukup. Mau anaknya mau nurut, mau enggak, itu kan jalan takwa kita sama Allah. Allah kasih anak yang pembangkang, Allah kasih anak yang keras kepala, itu jalan surga kita dari Allah. Tenang hati kita, tenang. Jadi penyakit enggak? Jadi pikiran enggak? Karena kita udah terima, ya Allah, anakku yang seperti ini, aku ridho, ya Allah. Punya anak yang seperti ini, aku ridho, ya Allah. Itu perlu diucapkan setiap malam, setiap hari. Kalau saya biasanya setiap malam tuh rilis sebelum tidur. Kalau misalnya ada yang pagi harinya bikin mengkol gitu ya dari anak-anak, saya selalu merilis gitu ya, mencatat apa, ya Allah, tadi saya kesel, anak saya begini-begini, ngaku kita sama Allah. Setelah ngaku, setelah kita keluar, rilis emosinya, kita doakan dia. Dan jangan lupa kita sampaikan bahwa kita ridho sama anak kita. Bayangkan kalau kita nggak ridho sama anak kita, gimana Allah mau ridho? Kan ridho orang tua itu ridhonya Allah. Kalau kita sebagai orang tua nggak ridho sama kelakuan anak kita, Allah pun nggak akan ridho. Allah murka sama anak kita. Kalau Allah murka, sifat anak kita akan semakin susah diatur. Semakin kacau. Kalau anak semakin kacau, kita semakin marah, semakin tidak ridho, dan Allah semakin tidak ridho lagi. Begitu siklusnya terus. Yang ada adalah anak semakin menjadi-jadi. Jadi kita perlu putus rantai itu, salah satunya dengan bahwa, ya Allah, aku ridho punya anak seperti ini. Allah udah kasih jenis anak seperti ini, aku ridho, ya Allah. Turunkan ridho kita sama anak kita. Agar apa? Agar Allah juga ridho. Pengen gak kita diridhoi sama Allah? Siapa yang pengen hidup kita diridhoi sama Allah? Siapa di sini yang hidupnya pengen diridhoi sama Allah? Walaupun kelakuan jelek harus ridho, Bun. Terus kalau kita nggak ridho, nggak berubah jadi baik, mau gimana? Kalau Allah udah takdirkan seumur hidup anak kita jadi kelakuannya jelek, mau gimana? Kita mau mengkelati terus. Ya. Nah, saya. Siapa yang mau diridhoi sama Allah? Saya. Sekarang, kalau kita mau diridhoi sama Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita ridho dengan yang sudah Allah berikan sama kita? Kalau belum, gimana Allah mau ridho sama kita? Kalau kitanya aja belum ridho sama yang udah Allah kasih. Jangan-jangan selama ini kita ridho sama yang enak-enaknya aja yang udah Allah kasih. Tapi sama yang gak enaknya, kita masih mengkhawatir, ya Allah, sebagai sesuatu, ya Allah kenapa sih? Gitu. Ya Allah kenapa sih kayak gini? Kita pengen diridhoi sama Allah, tapi kita gak ridho sama yang Allah kasih. Itu kayak mana ceritanya? Nah, ini juga sel saraf ya. Jadi ini bentuk sel saraf yang ada di otak kita. Nah, ini serabut-serabut kecil dan ada serabut yang tebal. Kalau serabut kecil ini adalah informasi baru yang baru ditemui satu kali. Misalnya baru sedikit. Nah, kalau yang tebal ini informasi yang sudah berulang-ulang. Misalnya naik sepeda. Nah, kalau pertama kali belajar naik sepeda itu sambungannya masih tipis. Kan sekali belajar jatuh gitu kan. Tapi kalau udah sering berlatih, nah ini sambungannya jadi tebal. Akhirnya udah nggak mikir lagi. Kita ketika mengayuh sepeda itu, kita nggak mikir lagi bahwa harus jatuh kiri kanan atau enggak. Berarti sudah terbiasa, sudah terlatih. Itu yang disebut dengan pintar. Kalau bahasa neuroparenting disebut pintar itu di sini. Karena mengulang-ulang. Misalnya murojaah anak gitu ya. Hafalin surat apa, itu diulang-ulang sampai dia hafal, itulah namanya pintar kalau menurut neuroscience. Nah, itu membentuk satu garis yang jadi tebal gitu ya, sudah terbiasa jadi tebal. Kalau membentuk satu sambungan yang baru, misalnya ketika naik sepeda itu, dia biasanya berada di jalan yang lurus gitu ya, maksudnya di jalan yang datar, yang rata. Tiba-tiba misalnya ada sesuatu lubang kecil yang agak mengganggu lah ya. Nah itu dia
misalnya ngeloncat gitu ya, sepedanya diangkat loncat. Nah, dia ketika mengalami masalah dan dia melakukan satu hal yang baru dari biasanya, itu namanya cerdas. Menurut neuroscience. Jadi, kalau pintar itu sesuatu yang diulang-ulang, lalu terbiasa. Kalau misalnya dia menemukan solusi yang baru, gitu ya, dari hal yang belum pernah dia lakukan, itu namanya cerdas. Jadi bedanya di situ. Ya. Nah, itu kebiasaan atau rutinitas sambungan koneksi neuron dan membentuk rute baru di otak. Nah, rute baru ini yang disebut dengan cerdas. Jadi semakin banyak sambungan-sambungan baru, itu kecerdasan anak semakin meningkat. Ya, jadi bisa paham ya mana pintar, mana cerdas. Nah, selanjutnya perkembangan otak. Ini ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini saya bahas singkat. Kalau dibahas secara khusus ini juga akan seru ya, nanti akan jadi pembahasan tersendiri. Nah, otak belahan kanan pada laki-laki itu berkembang lebih cepat daripada otak belahan kiri. Nah, kenapa? Kalau ada anak laki-laki itu kesannya lebih senang main gitu ya, kalau ada umur sepantaran, anak sama-sama 5 tahun misalnya. Anak perempuan biasanya lebih mudah diarahkan, lebih mudah diatur. Anak laki-laki itu masih suka lari-lari gitu ya, teriak-teriak. Itu bukan nakal. Tapi memang otak kanannya berkembang duluan daripada otak kirinya. Sampai kapan otak laki-laki berkembang otak kanannya? Sampai 18 tahun. Sampai 21 tahun. Jadi ayah bunda yang masih punya anak laki-laki yang kelakuannya menurut kita masih, ya Allah, kenapa sih kamu tuh udah gede nak, masih kayak gini kelakuannya, aduh. Jangan diadu-aduhin bun. Karena itu memang fitrahnya otak kanan laki-laki berkembang duluan. Jadi kalau kita ngejudge anak laki-laki kita nakal karena nggak mau diam, susah diarahkan, no. Itu udah dosa jariah ya, hati-hati. Nah, anak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuknya. Jadi laki-laki itu matanya otak benda. Kalau mau ngajarin bola sama anak laki-laki itu dibawa dulu bolanya, pulpen misalnya. Mau ngajarin pulpen itu seperti apa? Dikasih lihat dulu pulpennya tuh, ini pulpen. Baru ditulis PULPEN. Karena otak benda. Jadi tunjukin dulu bendanya. Nah, ya. Kalau otak perempuan enggak. Nah, otak perempuan kedua belahan otak tumbuh dengan relatif seimbang. Nah, kalau anak perempuan makanya sama-sama 7 tahun nih laki-laki dan perempuan. Nah, otak perempuan biasanya terlihat lebih pintar. Tulisannya lebih bagus. Karena apa? Otak kiri kanannya seimbang. Jadi jangan ngebandingin kakaknya sama adiknya, laki-laki perempuan. Kamu tuh kayak adik dong. Udah lebih pintar gini-gini, udah lebih bisa diatur gini. Nah, itu kan dibandingkan, itu rasanya sakit ya. Kita aja nggak suka dibandingin sama orang lain kan. Nah, itu tuh karena memang otak perempuan berkembangnya seimbang dengan otak kiri. Dan anak perempuan beraksi pada wajah dan orang. Jadi ibu, bunda, ya bunda, kalau punya anak perempuan, kalau dia lagi diajak ngobrol, kita perlu banget buat menatap wajahnya, dihadapkan wadah kita. Misalnya nih, kita lagi goreng, lagi masak. Biasanya kalau anak kita manggil yang perempuan, kita gimana ngeresponnya? Badannya sambil tetap ke depan panci ya, sambil masak gitu. Oh iya gitu. Padahal kalau anak perempuan kita itu harus dihadapkan wajahnya, baru dia ngerasa disayangi oleh kita. Bayangkan kalau anak mempersepsikan kita nggak sayang hanya gara-gara kita nggak ngeliatin wajahnya. Padahal bagi anak perempuan, tatapan mata itu penting. Jadi biar anak ngerasa disayangi, ngerasa, oh orang tua saya caring. Akhirnya bondingnya makin dekat. Itu kan hal sepele, hal kecil ya. Coba mulai sekarang kalau misalnya kita lagi masak, anak perempuan kita manggil, matikan dulu kompornya. Hadapkan wajah kita ke dia. Apa sayang? Sejajarkan pandangan mata kita. Perlu kayak gitu, itu anak perempuan. Jadi anak perempuan itu memang perlu mendapatkan kasih sayang penuh di rumah, itu yang memang begitu. Karena bahaya nanti kalau udah besar, dia tidak mendapatkan kasih sayang utuh di rumah, dia akan mencari kasih sayang di luar. Makanya anak perempuan yang kasih sayangnya kurang penuh dari rumah, dia akan mencari kasih sayang di luar. Iya, kalau misalnya di luar ketemu dengan laki-laki yang gak bertanggung jawab, dimanfaatin. Akhirnya dia bisa dengan mudah menyerahkan dirinya kepada laki-laki itu, na'udzubillah min dzalik, terutama sama ayahnya gitu ya. Ya, nah ini level emosi orang dewasa nih. Kita jam berapa nih? Masih ada waktu ya insya Allah. Nah, level emosi pada orang dewasa ini banyak sekali ya. Yang bawah ini nafsu lawamah, yang di tengah ini nafsu amarah, yang di kanan ini nafsu mutmainah. Ini emosi negatif ya, dari bawah ke atas itu naik ke emosi positif. Jadi
kita itu manusiawi ya, punya rasa sedih, takut, rakus, marah, sombong itu manusiawi. Boleh nggak? Boleh. Tapi seperlunya secukupnya. Segera angkat, segera bangkit. Karena apa? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Gimana kalau kita ketika meninggal itu dalam kondisi marah? Nanti malaikat manggilnya gimana? Ya ayo Tuhan nafsu amarah, gitu kan nggak enak. Tapi ketika kita meninggal ada di zona ikhlas, malaikat tuh enak manggilnya. Ya Tuhan nafsu mutmainah, irzi ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibad wadkhuli jannah. Nah, jadi ketika kita marah di sini nih ya, ini ada hertz-nya ya, 50 hertz, 75 hertz, mau sampai 700 sampai 1000 hertz. Kok bisa diukur? Ya, bisa diukur. Jadi sekarang dunia kedokteran itu sudah canggih, bisa mengukur gelombang elektromagnetik yang ada di tubuh manusia. Ketika marah kita akan mengeluarkan energi seberapa, ketika kita takut akan mengeluarkan energi berapa, dan ketika kita merasa damai, menerima, akan mengeluarkan energi seberapa. Ya, makanya ketika kita marah, doa yang tepat adalah, biasanya kita kalau marah doanya gini, ya Allah hilangkan marahku. Betul nggak doa kayak gitu kira-kira? Sebetulnya kurang tepat ya, kalau ketika kita berdoa sedang marah, minta dihilangkan marahnya itu kurang tepat. Tapi doa yang tepat adalah, ya Allah, angkat marahku ya Allah. Kenapa? Biar naik, trik sini. Ya. Misalnya nih, ada seseorang yang suaminya meninggal. Suami saya meninggal, anaknya masih kecil gitu ya. Dia kan ngerasa sedih nih ya, kita mulai belajar dari level bawah dari sedih. Dia sekali suaminya meninggal, anak-anaknya masih kecil, nggak ada yang ngurus. Nah, ketika sedih, kita biasanya ngeresponnya gimana sebagai teman misalnya, datang ke yang meninggal itu. Ya, udah paling pas itu kalau ada yang lagi sedih itu kita biarin dia nangis, sudah biarin aja nangis. Gitu ya, dia mau nangis kayak apa biarin, karena memang dia sedang berada di level ini. Ketika sedih misalnya, lalu dia berpikir lagi, nanti gimana dong anak-anak, siapa yang nyekolahin, siapa yang bayar sekolahnya. Nah, berarti udah naik kan ke level takut. Gak apa-apa, berarti dia sedang menaikkan levelnya dari sedih ke takut. Sedikit-sedikit mulai naik. Nanti kalau dia sekolahnya gimana, siapa yang bayarin. Nah, itu level takut. Kita respon terbaiknya apa? Jangan langsung ketika teman kita lagi nangis, lagi ketakutan gitu, bilang tawakal gitu ya. Ya emang tahu, emang mesti tawakal, tapi kan nggak tepat juga kalau disampaikan dalam kondisi yang seperti itu gitu. Ya, jadi ketika dia sedih, takut, nangis, biarin aja dia nangis. Yang sedang bekerjanya otak kanannya itu. Sedih, emosi itu kan bagian otak kanan kan. Jangan dibawa ngobrol otak kiri. Gak akan nyambung. Biarin dulu dia nangis. Ya, sudah takut, nanti misalnya dia naik lagi ke rakus misalnya. Rakusnya itu buru-buru. Lo punya kerjaan gak nanti? Misalnya gue mau kerja deh. Soalnya kalau laki gue udah meninggal kan mau gimana misalnya. Anak-anak kan tetap perlu makan. Nah itu kan terburu-buru dia. Orang suami aja belum dimakamin, udah mau cepet-cepet nyari kerja gitu kan. Gimana sih gitu kan. Tapi biarin aja. Itu dia sedang menaikkan level emosinya. Gitu ya. Terus dia naik lagi ke marah. Misalnya gimana? Dulu sih mas gak bolehin aku kerja. Misalnya. Dulu di rumah aja. Jadi kan gini. Sekarang kan repot akhirnya. Udah meninggal aku gak tahu gimana. Naik lagi ke marah. Gak apa-apa, biarin juga. Karena itu memang sedang tahap naik emosinya. Ketika sedang marah, nanya lagi kerjaan misalnya. Kerjaannya apa dong nanti? Gini-gini kan misalnya aku nih lulusan fakultas pertambangan misalnya, bisa kerja di sini. Itu kan pride ya mulai muncul dia. Asalnya dari sedih, naik ke takut, naik ke marah, sekarang naik pride, ke bangga, ke sombong. Sebenarnya ada dua definisi ya si pride di sini antara bangga dengan sombong gitu ya. Karena mesti dibedakan. Soalnya kalau sombong itu merendahkan orang lain. Kalau misalnya dia hanya bilang gini-gini kan saya lulusan pertambangan ITB misalnya, itu kan pride, bukan sombong. Kalau sombong itu lo bukan di ITB kan, nah itu baru sombong karena dia merendahkan orang lain. Tapi selagi dia hanya menyebutkan bahwa dia itu lulusan A, fakultas ABC, nah itu hanya pride, ya. Nah setelah ini naik lagi dia ke semangat. Udah, jadi kapan nih bisa ngajuin CV misalnya? Dia udah semangat kan? Itu prosesnya naik pelan-pelan. Nah, barulah sudah mulai masuk ke zona ikhlas. Itu mulai energinya mulai positif. Setelah semangat, dia mau cari kerja, mulai bisa menerima.
Ya Allah, ini sudah takdir dari Engkau ya Allah, suamiku meninggal di usia muda seperti ini, dan aku harus menemani, membersamai anak-anakku dengan tenagaku misalnya. Itu sudah mulai masuk zona ikhlas. Ya, semakin naik lagi, semakin merasa damai gitu ya. Nanti lama-lama sampai naik ke pencerahan. Ternyata ya Allah tuh nggak sia-sia, memang Allah nggak pernah salah menuliskan cerita buat kita. Kenapa suami saya harus meninggal di usia seperti ini dalam kondisi saya harus sendirian menghidupi anak-anak. Ternyata Allah akan hadirkan banyak pertolongan lewat cerita yang udah Allah tulis ini. Itu kan semakin menerima enlightenment. Pemikirannya dibuka, mindsetnya pelan-pelan. Nah, kalau kita meninggal dalam kondisi ini, ya Masya Allah nih, udah zona ikhlas, udah nafsul mutmainah ini. Dipersilakan sama Allah buat masuk surga. Gitu ya. Kebayang kalau kita meninggalnya dalam kondisi habis sedih misalnya ya, apalagi turun ke apatis, pengen bunuh diri, depresi gitu ya ke bawah, nah itu bahaya. Kalau udah sedih berkepanjangan jadi apatis berkepanjangan sampai depresi, itu biasanya keinginan untuk bunuh diri kuat di sini. Atau membunuh anaknya. Ada kejadian kan beberapa waktu lalu yang seorang ibu yang menggorok anaknya, yaitu karena sedih berkepanjangannya dia nggak naik-naik, makin turun malah. Ketika dia pengen sedih, nggak dikasih lapang, nggak dilapak buat sedih. Akhirnya turun depresi, kalau nggak bunuh diri, yang ngebunuh orang. Jadi, Masya Allah ini perlu ini banget ya. Perlu dihafalin ya, biar kita naik dikit-dikit, biar kita sadar, oh emosi kita lagi ada di sini. Nah ini sebenarnya, nah kalau bagian ini tips tambahan aja ya. Nah terus gimana dong? Ketika kita membersamai anak kita itu biar kita bisa tetap tenang, tetap bisa tetap nyaman membersamai anak-anak. Itu yang pertama itu kita mendengarkan. Mendengarkan itu tidak sama dengan mendengar ya. Nah, mendengar itu mengeluarkan dan menerima suara saja. Kalau mendengarkan itu memberi dan menerima informasi. Jadi informasinya dikeluarkan dan diterima. Jadi nggak selewat. Nah ini mendengarkan itu hadir utuh. Lihat ketika di sini ada Presiden Barack Obama dengan Pangeran Pangeran William. Ketika berbicara dengan anak kecil itu menurunkan badannya biar selevel. Artinya apa? Kita juga menurunkan ego kita agar sama selevel dengan anak. Ya, menurunkan, dilihat semuanya ya. Karena kita hadir utuh gitu. Mendengarkan itu kita dengan gestur kita mendengarkan. Dihadapkan juga ke wajahnya dia, nggak membelakangi, nggak di pinggir gitu ya. Kalau mendengar itu hadirnya separuh. Kayak tadi kita lagi masak. Kita ngedengar anak kita manggil, ini bun gimana ini rusak mainannya, oh ya gituin aja udah, tapi mata kita tetap ke depan penggorengan gitu. Nah, itu kan berarti hanya mendengar, karena hadirnya separuh, hanya telinga aja, nggak mendengarkan. Nah terus gimana cara mendapatkan hati anak biar biar kita bondingnya dekat sama anak gitu. Ya salah satunya kita dengan memuji anak. Memujinya tidak hanya verbal, oh kamu hebat, kamu keren, enggak, tapi juga dengan gestur, dengan semuanya. Misalnya nih ketika anak dapat nilai bagus di sekolahnya, dia di sekolahnya udah mau bangga nih ketemu ibu bapaknya di rumah, wah aku dapat nilai A+, dapat 100 nih nilai matematika sekarang. Oh ayah pasti bangga deh kalau aku dapat 100. Terus dia bilang ke ayahnya sampai rumah, ya lihat aku dapat 100. Terus kata ayahnya, oh ya keren bagus, udah ganti baju makan sana. Anak kan ngerasa bete ya. Dia tuh yang udah ngerasa tadinya udah bangga, wah kayaknya ayah bangga banget lihat dapat nilai 100. Tapi ternyata respon ayahnya kayak gitu. Dia tuh bete, langsung kan nih kelihatan, aduh gitu ya. Padahal aku tuh udah seneng banget ngasih lihat nilai ayah 100. Terus dia cerita ke temannya, bro tadi gue ulangan fisika dapat 100 misalnya, atau dapat 80. Terus respon temennya gini, wah gila keren banget lu dapat 80 kayak gitu. Gue aja yang belajar matematikan cuma dapat 45, lu dapat 80 kayak gitu dong. Iya, otak dewa, emang lu gila keren banget gitu. Jadi temennya itu sebegitu merayakannya ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia banggakan. Akhirnya apa? Dia ngerasa lebih nyaman sama temannya daripada sama kita. Karena apa? Temannya lebih bisa merayakan dan lebih bisa mengapresiasi apa yang dia rasakan daripada kita. Dia akan merasa lebih nyaman sama dia, sama temannya. Dia akan lebih nurut sama temennya dibanding sama kita. Ya. Jadi jangan salahin anak kita kalau
Anak kita nggak nurut sama kita. Karena apa? Ya karena salah kita sendiri, salah merespon. Temennya lebih bisa menghargai betul. Temennya lebih bisa mengapresiasi. Sedangkan kita, oh iya keren. Tidak hadir, tidak mindful kita jadi orang tua. Akhirnya apa? Kita menjadi orang tua robot, nggak punya hati. Yang diperlukan sama anak itu bukan sekedar pujian, oh iya hebat, tapi dengan seluruh segenap jiwa, gestur kita, tubuh kita. Keren banget nak, dapat 100. Kamu belajarnya pasti giat banget. Mama bangga banget deh sama kamu belajar kayak gini, dapat 100 ya. Keren memang anak mama paling hebat. Akan beda penerimaannya gitu. Dia akan ngerasa bangga, mama senang banget nih dapat segini. Bayangkan kalau ketika ada apa-apa dia cerita ke temannya, bukan ke kita. Ya kalau hal kecil, kalau masalah besar dia lebih cerita ke temannya, bukan sama kita gimana? Sedih lah ya. Apresiasi kepada anak meningkatkan percaya diri dan harga diri anak. Dan kalau menyepelekan hasil kerja anak, akhirnya dampaknya adalah menjauhnya bonding antara orang tua dan anak. Nah, selanjutnya, nih saya ada sedikit tips juga nih. Masih ada waktunya insya Allah ya. Teori 1 menit. Biasanya nih saya mau tanya sama Bunda, kalau lagi kesel, pengennya nyerocos ngomel berapa lama kita berhenti nyerocos ngomel? Coba khusus buat emak-emak deh di sini. Kalau udah lagi kesel sama anak, nyerocosnya pengennya berapa lama ke anak? 5 menit, 10 menit, setengah jam? Atau setiap hari, besoknya diulang lagi, lusanya diulang lagi kalau masih kesel. Kalau belum puas ya, sampai bulan depan diungkit lagi keselnya gitu ya, ngomel terus. Ya, nyambung terus sampai puasnya berapa lama? 2 minggu, nggak bisa diukur. Nah ini salah satu tips aja ya, tapi bukan dijadikan patokan harus gini enggak. Nah, ya. Ini teori 1 menit itu adalah dibagi 2, setengah menit tegur, setengah menit puji. Gimana caranya? Ketika kita pengen ngomel banget sama anak, boleh menegur anak, tapi setengah menit. Jadi ketika kita mau marah nih, nanti boleh kita coba ya. Ketika kita mau marah, mau ngomel nih, kita pakai jam dulu atau pakai stopwatch dulu, lihat dulu jamnya nih. 30 menit boleh ngomel. Ting, alarm mulai nyala. Ting, 30 detik selesai, berhenti. Hop, tahan. Ya. Nah, setengah menit yang pertama ini apa? Bukan ngomel-ngomel ya, tapi tumbuhkan perasaan bersalah pada anak. Jadi bukan menyalahkan, tapi tumbuhkan perasaan bersalah sama anak. Tuh gara-gara kamu sih jadinya gini, itu menyalahkan. Tapi menumbuhkan perasaan bersalah. Kakak tadi misalnya sengaja ya numpahin air ke situ ke kasur. Kalau sengaja itu kan kasurnya jadi basah. Jadi ayah perlu misalnya ngangkat kasur keluar, itu kan berat. Ayah jadi capek nambah-nambah kerjaan. Kan kesian ayah baru pulang kerja, harus harus jemur kasur, angkat berat-berat sendirian, gitu kan. Itu diukur kira-kira 30 detik cukup. Tumbuhkan perasaan bersalah. Bukan menyalahkan. Nah, setengah menit lagi puji anak. Jadi setelah ditegur tadi tuh menumbuhkan perasaan bersalah, kita puji, hargai pribadi anak dengan citra positif. Misalnya, makasih ya tadi kakak udah jujur, kakak yang numpahin susu itu ke kasur. Bunda senang, Bunda bangga sekali kakak bisa jujur. Jadi ketika anak jujur tuh kita kasih apresiasi Bunda. Anak itu kenapa bisa berbohong, kenapa sering berbohong? Karena dia sering mendapatkan perlakuan tidak enak ketika dia jujur. Ketika dia jujur malah kita sering marahin, oh jadi kamu yang numpahin itu. Jadi ketika dia mau jujur lagi tuh dia nanti kapok. Kemarin juga jujur si Bunda marah, nggak mau jujur lagi, mending bohong aja. Kalau bohong kan aman, Bunda nggak marah. Akhirnya anak merekayasa pemikiran seperti itu. Salah siapa? Salah kita lagi. Harusnya ketika anak jujur itu kita apresiasi kejujurannya, kita hargai kejujurannya. Makasih ya, kita apresiasi lagi, Bunda bangga banget kamu jujur. Padahal dalam hati geremet pengen marah, oh ternyata dia yang numpahin di kasur misalnya. Jadi kita apresiasi kejujuran dia sehingga dia akan ketagihan kalau jujur itu. Oh ternyata jujur sama Bunda itu malah dipeluk, malah disayang, malah dibangga-banggain. Akhirnya dia ketagihan buat jujur. Sampai dia besar, dia akan selalu jujur sama kita, selalu akan terbuka sama kita, bukan ke orang lain. Dia akan jujurnya sama kita. Setelah melakukan kesalahan apapun, dia akan jujur sama kita. Karena kita bisa menerima dia apa adanya. Dan kita mengapresiasi kejujuran dia. Jadi ketika anak sering berbohong, ya karena kita tidak pernah mengapresiasi kejujuran dia. Gitu.
Nah, jadi tipsnya adalah setengah menit tegur, setengah menit puji. Belajar ya, ketika kita udah negur, bla 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 bla, udah 30 detik, hop, berhenti. Puas nggak puas, stop dulu. Nanti rilisnya belakangan setelah udah anaknya udah pergi. Baru kita rilis belakangan, kalau kita masih kesal sama anak, masih apa, baru kita rilis belakangan. Gitu ya. Salah satu boleh dicoba nanti ya, teori 1 menit ini. Jadi ketika ingin memberitahukan pada anak itu buat anak tersentuh, bukan anak tersinggung. Beda kan? Tersentuh dengan tersinggung. Kalau tersinggung itu kan agak kenceng ya. Benturannya agak kenceng. Kalau tersentuh itu kan pelan-pelan. Enak. Sama-sama kena kan? Intinya sama-sama kena. Cuman bagaimana proses ngenanya, itu jangan sampai kita salah membuat anak tersinggung. Ya, pelan-pelan ngomong. Nah, kita sudah berusaha maksimal jadi orang tua yang baik, tapi anak masih tidak berubah. Gimana, Bun? Saya sudah mempraktekkan semua teori parenting ini, itu semakin belajar teori parenting dari sana sini, tapi semakin babak belur saya, Bun. Semakin gemerungsung saya, Bun. Semakin saya nggak terima. Saya udah mau belajar teori dari sana sini, tapi kayaknya makin kacau hidup saya. Gimana, Bun? Quran Surat Ali Imran 159. Maafkan anak kita minta ampun sama Allah. Kita lihat ayatnya. Ini suatu akhir ya. Fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Kalau kita bersikap keras dan berhati kasar sama anak kita akan menjauh dari diri kita. Flight dia, otak reptilnya yang aktif, dia akan jauh dari kita. Kalau kita keras sama kita, keras ucapan kita, keras tindakan kita, dia akan menjauh. Sesuai fitrah yang Allah kasih, sesuai otak reptil yang ada di dalam diri mereka, dia akan menjauh. Dia nggak suka sama kita kalau kita keras dan kasar. Akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Bondingnya jauh. Terus gimana? Karena itu maafkanlah mereka. Fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Kelakuan mereka yang kayak gimana, sekacau apapun, sehancur apapun, maafkan mereka. Dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Kita doain mereka, angkat tangan kita nih. Anak kita makin kacau. Sikapnya nggak karu-karuan. Nggak bisa dibilangin. Maafin. Nggak cuman itu, tapi mohonkan ampun untuk mereka. Ya Allah, turunkan ampunanmu untuk anakku. Namanya ini sebut. Kalau sudah itu, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi di sini kunciannya adalah kita belajar parenting itu yang pertama, kita berlaku lemah lembut terhadap mereka. Itu yang pertama. Lemah lembut dulu. Lemah lembut itu kalau kita bisa ramah sama anak ketika kita ingin marah-marah, itu tandanya rahmat Allah turun dalam rumah kita. Bisa nggak, Bun, kita ramah sama anak ketika kita marah-marah? Susah ya? Kita perlu berlatih lagi nanti insya Allah di kelas Mindful Mom. Gimana sih caranya kita bisa bersikap lemah lembut meskipun hati kita rasanya pengen marah banget. Kita benar-benar jadi manusia yang mindful gitu, yang hadir. Meskipun ya itu tadi bergelimang derita, tapi kita bisa bahagia. Ya. Jadi kuncinya ya memang ada di kita. Bukan anaknya harus berubah atau tidak. Pun saya sudah belajar parenting ini, saya sudah doain, minta doa sama Allah, saya sudah minta ampunin anak sama Allah, tapi anak nggak berubah. Kan kita tadi perjanjian di awal bukan untuk ingin merubah anak kita. Yang ada adalah mengubah diri kita. Bahwa untuk menerima semua yang Allah kasih, kita diminta dilapangkan hati kita agar nggak ngerasa sempit punya anak yang seperti ini. Agar hati kita nggak ngerasa terhimpit punya anak yang nggak sesuai ekspektasi.
agar hati kita nggak terhimpit ketika kita punya suami yang nggak sesuai ekspektasi. Jadi ini tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Mau anak kita berubah atau tidak, yang penting Allah lapangkan hati kita, tawakal sama Allah. Kita itu bukan pemilik anak kita nggak punya anak kita. Anak kita itu punya Allah, milik Allah. Jadi gimana Allah aja, Allah mau bikin dia seperti apa, gimana Allah. Kita nggak bisa mengubah itu. Seringkali yang bikin kita bikin sumbu pendek adalah kita nggak bisa menerima kenyataan bahwa anak itu milik Allah. Jadi cuma lip sync aja gitu. Anak itu milik Allah, oh iya, lip sync doang. Kita nggak sadar bahwa ya semaunya Allah aja mau ngasih kita anak yang kayak gimana. Ridho nggak kita punya anak kayak gitu? Ikhlas nggak kita bertindak sebagai orang tua atas anak yang kayak gitu? Tetap berlaku lemah lembut nggak meskipun anak kita misalnya sebrekele itu, sekacau itu, kayak gitunya lah. Ridho nggak kita? Mudah-mudahan dengan ridhonya kita sama anak kita, Allah juga turunkan ridhonya sama anak kita, dan itu insya Allah akan menjadikan anak kita jadi anak yang terbaik. Ya, jadi kuncinya adalah Allah jadikan anakku anak yang gimana gitu ya. Itu mutlak punya Allah, anak kita punya Allah. Kita berikhtiar boleh, berikhtiar ikhtiar yang bisa kita lakukan. Soal hasil tawakal sama Allah. Jadi ikhtiarnya tetap jalan, tapi setiap hatinya tetap tawakal sama Allah. Gimana pun nanti anak kita mau berubah atau tidak, Allah yang udah takdirin ini semua. Fa'fu anhum, astagfir lahum. Maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Selebihnya tawakal sama Allah. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Udah waktunya sudah selesai mungkin ya. Saya kembalikan ke Bunda Povi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bunda Ambar. Ya Allah, sumpah ya ini saya dari tadi berlinang-linang, bunda-bunda semua. Ini luar biasa ya, menjadi pengingat untuk kita semua bunda-bunda. Semoga Allah mampukan kita untuk mengimplementasikan ya, merealisasikan ilmu-ilmu yang sudah Allah titipkan malam ini lewat Bunda Ambar. Baik bunda-bunda sekalian, sebelum nanti karena sudah 9.30, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Namun ada informasi nih bunda-bunda, kalau tadi Bunda Ambar bercerita banyak sekali tentang neuroparenting, ini juga kita harus terus-menerus berlatih ya. Nah, latihannya ini Bunda salah satunya ada di acara hari Minggu ya. Barangkali Bunda-bunda mau melanjutkan prakteknya gitu ya, menjadi mindful mom, bagaimana menjadi orang tua yang bahagia. Karena ketika teori masuk tapi nggak dilatih biasanya nguap lagi ya Bunda ya. Ya, jadi betul. insya Allah hari Minggu bagi bunda-bunda yang sempat untuk bergabung ikut acaranya Bunda Ambar, setengah hari kita praktek menjadi mindful mom, menjadi orang tua yang bahagia insya Allah. Betul. Nah, baik bunda-bunda yang tertarik untuk ikut acaranya, boleh nanti di grup WA acara malam ini ya, akan di-share informasi terkait acara hari Minggu. Karena kita tidak bisa tanya jawab lagi, Bunda Ambar, apakah kita buka tanya jawab atau kita langsung foto bersama? Izin? Waktunya udah habis ya kayak Bunda ya? Habis Bun ya? Atau satu orang deh boleh kalau misalnya ada yang mau. Boleh. Kalau enggak ya kita langsung. Kalau ada bunda-bunda yang satu orang mau bertanya barangkali? Atau di kolom chat sambil foto bareng aja Bu. Iya siap. Boleh Bunda Munawaroh, Kalimantan Timur. Silakan open mic Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bunda, ilmu yang didapat luar biasa sampai ya sebagai orang tua masih muda gitu ya dengan 3 anak, saya merasa bersalah gitu. Semangat emosi anak untuk memperbaiki
rasa emosi itu supaya menjadi orang tua yang lembut itu seperti apa ya Bunda ya? Bimbingannya. Baik. Sudah, Bun? Ya. Bunda Pofi langsung dijawab aja ya. Silakan Bun. Oke. Ya, Masya Allah, memang selama ini kita udah banyak dosa pengasuhan mungkin ya. Allah udah titipkan amanah buat dijaga dengan baik, tapi ya pada kenyataannya emosi lagi yang keluar, marah lagi, bentak lagi. Padahal anak itu hanya melakukan sedikit kesalahan gitu ya, tapi karena sampah di batin kita itu udah numpuk mungkin ya. Jadi ketika anak bikin salah kecil itu, kadang-kadang kita ngeresponnya berlebihan gitu ya, sampai bentak-bentaknya kayak apa, sampai mata kita melotot keluar gitu ya. Kita lihat binar matanya ketika dia lagi tidur, Masya Allah, maafin Bunda, nak. Tadi Bunda marahnya kelewatan ya, nak. Nangis kita ngeliat anak lagi tidur, bayangin. Ngebentaknya kelewatan, kita lihat dia lagi tidur, kita usap kepalanya, ya Allah, maafin Bunda ya, nak. Tadi Bunda bentak-bentak kamu, nak. Besoknya begitu lagi. Malamnya nangis lagi. Besoknya mengulang lagi. Sampai kapan kayak gitu? Ya. Terus gimana dong biar hati kita jadi lembut? Kalau hati kita jadi lembut gitu ya, itu sebetulnya mutlak Allah yang kasih gitu ya. Kita hati yang lembut itu Allah yang kasih rahmat di hati kita, Allah ujamkan kasih sayang di hati kita. Nah, salah satu caranya mungkin ikhtiarnya kita bisa membersihkan sampah-sampah jiwa kita. Jadi jangan sampai luka pengasuhan kita yang dulu itu kita alirkan lagi ke anak kita. Akhirnya apa? Ya kita semakin hari bukannya menyayangi anak, malah semakin menyakiti anak kita. Bayangkan nanti kalau di yaumil akhir, dia mengadu tentang pengasuhan. Ya Allah, aku dulu diasuhnya kayak gini sama ibuku, ya Allah. Mau kayak mana kita bicara? Mau gimana kita mau melakukan pembelaan sama Allah? Ya emang kita kayak gitu. Nah jadi ketika kita ingin membersamai buah hati kita dengan hati yang lembut, hati yang lapang, ya kita mesti bersihin dulu hati kita. Jangan sampai terlalu banyak sampah yang ada di hati kita. Nah, untuk membersihkan sampahnya gimana? Kita pelajari dulu sampah-sampah apa aja nih yang udah ada di diri kita. Kita kenali dulu nih. Dan nanti di kelas Mindful Mom kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang gimana sih cara apa aja sih yang bikin kita ini sampah kita ini numpuk gitu ya. Apa aja sih yang bikin kita nggak bisa wajar gitu. Marah anak itu dengan marah yang wajar tuh kok kenapa sih nggak bisa? Bisa nggak sih kita setiap pagi misalnya melakukan rutinitas setiap itu nggak kayak robot nyiapin makanan, nyiapin baju anak, nyiapin ke sekolah, ngantar anak gitu terus tanpa kita sempat menyapa anak kita, selamat pagi nak, bagaimana tadi mimpinya, selamat pagi, gimana tadi bobonya nyenyak nggak? Sempat nggak kita ada berapa detik aja berhadapan wajah kita sambil dipeluk, gimana nak bobonya sayang tadi, ada nggak gitu momen setiap hari kayak gitu? Atau bangun siapin sekolah, ayo sekolah cepat, siapin susu, makan minum, ayo makan, nyuapin sambil di jalan, sambil ganti baju segala macam. Itu kan kita nggak mindful. Nah, gimana caranya biar kita mindful? Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di kelasnya Mindful Mom, insya Allah hari Ahad nanti. Jadi kita biar berlatih buat bisa handle anak tuh dengan tepat, gitu. Mungkin kurang lebih gitu Bunda Pofi ya. Mungkin satu aja dulu pertanyaannya ya, kalau udah waktunya lewat. Siap, terima kasih banyak Bunda Ambar. Semoga menjawab ya Bunda Munawaroh. Kalau mau kita bertemu lebih panjang lagi waktunya, boleh bergabung di acara di hari Minggu bersama Bunda Ambar. Baik Bunda-Bunda sekalian, terima kasih banyak. Tadi izin saya juga sudah capture foto-foto di sini. Terima kasih banyak kehadiran Bunda-Bunda semua. Kita saling mendoakan semoga kita sama-sama kuat menjalani peran sebagai orang tua. Kita bisa mindful, kita bisa bahagia dalam prosesnya sampai nanti insya Allah semoga kita dan anak-anak kita bertemu lagi di surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak bunda-bunda semua. Terima kasih banyak Bunda Ambar. Selamat beristirahat bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda Ambar. Jazakallah khair, Bunda Ambar. Left ya. Jazakallah khair, Bunda. Assalamualaikum. Wa jazakallahu khairan. Bunda. Jazakallah khairan katsiran. Ya, insyaallah. Terima kasih. Selamat praktek ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Bunda Pofi kita live back ya. Oke, Siap, kita kita live bareng-bareng ya, Bunda. Oke. Hitung sampai berapa nih? 3 ya, Bun. Dengan nomor 3 ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum.